tanda-tanda orang sampai ke derajat hakikat itu adalah meninggalkan melihat amal perbuatan kita, tapi bukan meninggalkan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa alihi hadzal kitab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila awali man amara hadzal ardh hadzal diwan minal muslimin wal mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, syukur alhamdulillah. Pertemuan yang kedua kita sedikit bahas kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan dianggap bagian dari taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar di bulan suci Ramadan ini. Saya secara pribadi mengajak dan mengambil kebiasaan ngaji kitab. Itu karena biasanya Bapak Ibu, orang kalau ngaji oral dibanding dengan ngaji kitab itu rasanya beda. Bedanya di mana? Kalau ngaji kitab itu ada unsur, walaupun lisan yang mengucapkan tulisan saya, tetapi ibarat yang saya keluarkan itu dari muallif kitab ini. Maka biasanya tidak murni hanya dari omongan seorang muhson sendiri, tetapi ada unsur keberkahan yang dimiliki oleh muallif. Biasanya begitu, biasanya kalau kita. Oleh karenanya tradisi kula niki yo senengane lek ngaji kitab, di samping kalau bawa kitab ora kelangan materi. Karena materinya berada di dalam kitab ini. Tapi yang paling bagus sebenarnya adalah ingin keberkahan dari sahibul kitab ini. Sahibul kitab ini. Wong kadang yang membaca dan yang mendengarkan itu jatuhnya di hati, tidak karena lisannya yang membaca, tetapi dari karohmahnya yang memiliki kitab ini. Dan dilalah musannaf kitab ini adalah Hujjatul Islam Al-Ghazali. Pun tekone ndi ya kemarin itu ya? Apa dibeli jok mawon halaman 5 lek sing niki? Sakniki 4 nggih napa niki? Wa ma taqulu fi hadzal hadisi, menawi dijawab niku wama apa utawi apa iku taqulu ngucap sira fi hadzal hadisi ing dalem iki hadis. Isine hadis buniyal islamu ala khamsin. Bunia den bangun apa al islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati an rupane nekseni setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah, wa anna Muhammadan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah. Yang kedua wa iqamis sholati lan jenengake salat, wa itaiz zakati lan nekani zakat, wa saumi Ramadan lan poso bulan Ramadan, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah,
liman kedue wong istato akang mampu sapa man ilaihi maring bet apane sabilan dalan. Apa yang kau komentari terhadap hadis ini terkait kalian ilmu kalau sekedar min haitsu ilmu bahwa dalam tinjauan bahasa Arab niku kalau ilmu dari tinjauan bahwa ilmu itu sendiri itu rasanya manfaatnya tidak luas. Berbeda kalau min haitsul ilmu wal amal. Ilmu adalah sesuatu yang menjadi patokan amal. Buktinya apa? Islam dibangun atas 5 perkara, isinya niku kan yang kedua kan iqomis sholat, perilaku sholat. Yang ketiga itais zakat, tidak sekedar pengetahuan mawon. Yang keempat saumi Ramadan. Oleh karenanya wal imanu utawi iman iku kaulun ngucap bil lisani kelawan lisan wa tasdiqun lan benerake bil janani kelawan pira-pira ati wa ngamalun lan nglakoni bil arkani kelawan gaut. Jadi iman itu kumpulan dari lisan berucap syahadat, hati meyakini ucapannya, gauta badan kita melakukan rukun Islam. Wa dalilul a'mali utawi dalile pira-pira ngamal iku aktsaru luwe akeh min ayyuhsa tinimbang saking yen to dene hitung apa dalil. Kalau dihitung itu lebih banyak dalilnya terkait dengan ngamal. Wa ingkana senajan ana sapa la abdu kawula iku ya belugu. Penak Jawa ngene lho Mas kula niku. Iku ya belugu bisa tumeka sapa abdu al jannata ing swarga bi fadlillahi taala kelawan kanugrahane Allah wa karomihi lan sifat lomane Allah. Lakin ba'da ayyasta'idda tetapi ini sakwise yen to cawis-cawis sapa kawula bitaatihi kelawan taat maring Allah wa ngibadatihi lan ibadah maring Allah. Ibu bapak, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa orang masuk surga itu tidak karena amalnya, tapi karena kanugrahan dari Allah. Kan ngoten nggih? Anugerah Allah murni yang menyebabkan orang bisa masuk surga itu anugerah Allah, bukan amal perbuatan kita. Bahkan Rasulullah pun ditanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, saya pun juga masuk surga tidak karena amal perbuatan saya. Namun demikian, lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatih. Tetapi mengharap kanugrahan Allah setelah kita mempersiapkan diri untuk menyambut itu dengan taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah membaca di kitab napa niku nggih? Karangan Kiai Ihsan Jampes niku lho. Kok lali kula. Minhajul Abidin Sirajud Tolibi. Kitab Sirajud Tolibi. Ada kisah seseorang ketika dia masuk surga ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, Anda masuk surga karena apa?" "Saya ibadah 500 tahun wahai Allah, sehingga saya masuk surga ya karena amal perbuatan saya." Malaikat penghitung itu dipanggil, "Hai malaikat juru hitung, coba hitung ya, nikmat saya berupa mata dia, mulai dia kecil sampai dia mati, hitung dengan ibadah yang ia lakukan selama 500 tahun. Hanya menghitung nikmat dari mata," katanya teng mriku. Kemudian malaikat menghitung-hitung membandingkan. Ternyata nikmat mata dengan amal yang dilakukan 500 tahun masih lebih banyak nikmat mata yang Allah berikan kepada dia. Yuk gimana sampean? Hitungannya seperti itu loh. Sampean kok banggakan diri masuk surga karena amal perbuatan kampean. Kemudian dia menyadari, ya Allah saya bertobat sudah kalau begini. Ampuni dosa saya sehingga masukkan saya ke surgamu dengan fadl dan karommu.
penugrahan dan kemuliaan Engkau ya Allah. Ya sudah, sampean sekarang saya maafkan baru masuk surga, tetapi tidak karena amal perbuatan. Walaupun demikian gitu loh ya, walaupun demikian, tapi amal perbuatan itu sedikit atau banyak ada korelasi dengan peluang Allah memberikan fadlnya ini, ngoten fadlnya ini. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, karena rahmat Allah dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Walau kila aidon, andekan diucapkan lagi ini, ya belugu bimujarrodil iman, seorang hamba bisa sampai ke surga dengan hanya punya keimanan, karena yang menjadi kunci orang masuk surga itu kan iman ini. Kalau ada pertanyaan begitu kulna, maka saya mengatakan na'am, iya, betul. Hanya dengan iman orang berhak masuk surga. Pertanyaannya lagi, lakin mata yablugu. Tetapi ini kapan yablugu bisa tumeka sapa abdu ing jannah. Ngoten. Karena apa? Untuk menuju surga, wakamin akobatin, pirang-pirang utawi saking rintangan kaudin kang angel ambahane. Kira-kira mbiyen jumroh akobah itu jumroh yang dilaluinya itu sulit kira-kira dulu. Zaman pada waktu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akobah itu maknanya rintangan, bapak-bapak. Banyak rintangan yaktouha kang ngambah. Maknanya yaktou di sini ngambah sapa abdu ing akobah ila ayyasila tumeka yento sampai sapa abdu ing jannah. Seorang hamba untuk bisa sampai ke surga itu perlu melalui rintangan-rintangan yang banyak. Lah, fa awwalu tilkal aqobati mongko utawi kawitane mengkono-mengkono pira-pira rintangan iku aqobatul imani, rintangan rupa iman. Wa annahu satune hamba iku hal yaslamu, apakah selamat min salbil imani, dari kadedele iman amla atau tidak? Tidak ada yang tahu. Ngoten nggih, tidak ada yang tahu. Artinya orang itu imannya selamat di saat menghadap Allah ataupun terdedel imannya, semuanya tidak ada yang tahu. Karena itulah amal menjadi penting. Sekarang wa idza wasola, ari kalane sampai seorang hamba ke surga, hal yakunu khaiban muflisan. Apakah seorang hamba itu menjadi rugi atau bangkrut? Qala Hasanul Basri, Imam Hasan Basri berkata, yaqulullahu li'ibadih, Allah berkata kepada hamba-hambanya besok yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, kata Allah begini, udkhulu ya ibadi al jannata birahmati. Udkhulu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian semua masuklah ke surga dengan rahmatku. Ngoten. Waktasimuha bi a'malikum, bagilah surga ini dengan amal perbuatan kalian semua. Makanya akidah kita niku keyakinan kita bahwa amal walaupun tidak menjadi penyebab masuk surga, tapi amal ada korelasinya dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kaitannya dengan salbul iman ini. Kitab yang saya baca di pondok niku dilalah begini. Terkait dengan iman seseorang dalam kehidupannya. Manusia itu dibagi 4. Mudah-mudahan kita yang masuk yang paling baiklah di antara 4 ini. Pertama, selama hidupnya orang baik. Mati juga baik. Alhamdulillah. Baik memang ibadah mati, husnul khotimah. Tapi ada, selama hidupnya itu baik. Justru di akhir itu melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dia kufur. Akhirnya dia masuk neraka. Kisah yang paling jelas adalah Kiai Barseso. Ya. Kiai Barseso itu seorang ulama yang waliullah, akhir-akhir ternyata kufur karena ikut setan. Bila diceritain itu wow, mereka Kiai Barseso.
Intinya perjalanannya itu dia jadi waliullah nih menjelang akhir niku ternyata karena takdiri Allah. Ngoten toh, di keyakinan kita bahwa kalau usia janin itu 3 kali 40 hari kan ditulis kapan matinya, di mana matinya, rizkinya berapa. Kemudian yang terakhir amsakiyun amsaidun. Apakah dia celaka atau dia orang yang beruntung. Bahkan terus hadis, kalau orang itu ditakdir celaka, sepanjang harinya dalam kehidupannya melakukan perbuatan baik seakan-akan dengan surga tinggal satu jengkal, tapi kedahuluan takdir dia orang celaka, ya dia melaksanakan sesuatu kekafiran, begitu meninggal masuk neraka. Berbeda dengan orang yang sudah kedahuluan menjadi orang yang bahagia, beruntung, perjalanan hariannya itu dengan neraka tinggal satu jengkal. Tapi beruntung didahului dengan keberuntungan takdir jadi orang yang bahagia, di akhirnya melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dia husnul khotimah. Kembali ke tadi, sing nomor loro, orang yang hidupnya baik, tapi akhirnya su'ul khotimah. Niku Kiai Barseso sing ketinggalan contoh sing jelas niku. Lek awak dhewe nggak boleh mencontohkan kita mengurung kok iki awak dhewe. Iki belum kan ini. Awak dhewe sok apik tenan akhirnya apa urung tidak ada yang tahu. Harapannya nas'aluka husnal khotimah. Mulane kula niku pokoke ndonga ora keri nas'aluka husnal khotimah. Ini ora keri mun pokoke niki. Lah ngedeni lho balik kadung manu ngeten iki. Oh, apik sepanjang hidup terus akhirnya suul khotimah ya ora ono apa-apane. Kebaikan selama sekian tahun itu. Lah yang nomor 3, sepanjang hidup elek mati nih yo elek. Niki ya wis sak madione niku nggih sak umume. Lho yang terakhir ini wonten yang keempat. Sepanjang kehidupannya jelek tapi di akhir kehidupan menjadi orang baik. Kalau di Al-Qur'an dicontohkan Saharatu Fir'aun. Tukang sihirnya Raja Fir'aun. Sepanjang hidupnya menjadi pegawainya Fir'aun, dibayar oleh Fir'aun, mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi begitu dia menjadi tentaranya Fir'aun, perang tanding dengan Nabi Musa melalui tongkat nih kok. Nah, ketika melalui tongkat ngoten menika, begitu Nabi Musa menang, orang yang terbuka hatinya dengan hidayah berpikir, Musa ini tidak sembarangan, bukan sihir ini. Ini bukan sihir. Kalau ini sihir tidak bisa seperti ini. Saya pasti menang kalau sihir, tapi ini bukan sihir. Langsung seketika itu kan mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Nabi Harun. Kemudian Fir'aun marah-marah. Sampean tak bayar mulai biar sakniki kok moro-moro kufur dengan saya. Awas tak bunuh dengan saya potong tangan kanan kaki kiri. Tapi karena orang itu sudah oleh Allah dibuka hatinya, menurut kisah di beberapa kitab, Sahatu Fir'aun yang sudah iman mengetahui surga. Terus dilirik bidadari yang monyor-monyor ngoten niku. Nek dilirik bidadari yang hurinain ngoten nggih, bidadari yang blalak-blalak mripate, aras kelihatan, nek wis ngoten menika didendeni dipateni patenono, malah ndang mlebu rono, ngoten nggih, malah ndang mlebu rono. Makanya di sini disebutkan, apakah kita yakin iman kita selamat dari terlepas dari hati kita? Ah, ngoten nggih. Pun ayyuhal waladu. Sudah pembahasan lain. Wahai anakku, malam takmal ing dalem selagine orang ngamal sira lam tajid orang nemu sira al ajro ing ganjaran. Kalau kita tidak beramal ya tidak ada pahalanya. Hukia dan cerita apa ana rajulan stune seseorang mimbani Israil iku abada ngibadah sapa seseorang wau Allah taala sabaina selama 70 apane sanatan taune. Akhire fa'arada mongko ngersakake sapa Allahu Allah ayyajluhu untuk memperlihatkan Allah kepada orang itu alal malaikati kepada malaikat karena dia ibadah sepanjang 70 tahun. Akhirnya fa'arsala mengutus sapa Allah ilaihi kepada orang Bani Israel tadi malakan seorang malaikat
yukhbiruhu yang memberikan berita kepadanya bahwa seseorang itu bersamaan dengan ibadah yang ia lakukan tidak layak masuk surga. Ngoten, setelah dihitung oleh malaikat. Walaupun ibadah 70 tahun tidak layak masuk surga. Nah, falamma balaghahu, ketika malaikat menyampaikan berita itu kepada seseorang Bani Israil yang ahli ibadah, qala maka berkata al-abid, seorang ahli ibadah tadi, nahnu khuliqna lil ibadati fayambagi lana an na'budahu. Munine niku cara bahasa kula niku dia tidak menghitung pirang tahun ini niku mboten, hanya mengatakan kami engkau ciptakan ya Allah untuk beribadah. Maka bagiku yang bagi hanya beribadah. Tahunnya berapa tidak saya hitung. Yang penting saya beribadah kepada engkau. Engkau tidak pernah menghitung-hitung bahwa ibadahku ini loh yang memberikan sebab saya bisa masuk surga. Hanya saya patuh kepadamu bahwa titah penciptaanku sebagai hambamu hanya untuk beribadah. Falamma raja'al malaku, ketika malaikat pulang, malaikat berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh ahli ibadah tadi. Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karomi la nu'ridu anhu. Ketika dia menjawab, saya engkau ciptakan untuk beribadah, wahai Allah, makanya saya beribadah. Ketika menjawab itu, seorang yang ibadah tadi tidak berpaling dari ibadah. Karena tidak berpaling dari ibadah, maka saya pun dengan sifat kedermawananku juga tidak meninggalkan orang itu. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai malaikatku bahwa saya sudah mengampuni dia. Dados ngeten Ibu Bapak. Lek delok keng niki lho nggih. Kita beramal itu penting, tapi jangan pernah menghitung amal itu sebagai modal. Yang itu menjadi piandel kita berhadapan dengan Allah. Lah piye? Lek cara delok niki wau, sing penting pokoke ora usah dihitung wis. Sing penting kita itu ibadah, melakukan amal. Piro jumlahe ora usah dianggap ngoten. Ndak usah dihitung. Yang penting saya beramal itu bentuk bahwa saya ngelakoni titah saya sebagai manusia. Titah saya sebagai manusia adalah beribadah. Pirang taune jenengan hitung piyambak pun Gusti. Sing penting kula ini dalam rangka melaksanakan fungsi keahbaan saya saja. Karena terus terang Ibu Bapak, kalau kita menghitung-hitung amal perbuatan kita kemudian dibandingkan dengan contoh yang saya sampaikan, pangganda imbang gitu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau badhe ngomongin sing keri ini, sing rodok keri niku sangat filosofis amargi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sira kabeh padha ngitunga anfusakum ing pira-pira ngamal awak dhewe ira kabeh qabla an tuhasabu sadurunge sira kabeh padha den itung. Ngoten. Wazinu lan nimbango sira kabeh akmalakum ing pira-pira ngamal ira kabeh qabla antuzanu ing dalem sadurunge yen to den timbang sira kabeh. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku zonna nyono sapa man annahu ing stune man bidunil jahdi kelawan tanpa nemen-nemen ibadah iku yasilu bisa tumeka sapa man fahuwa mongko utawi man iku mutamanin wong kang ngangen-ngangen borok. Seseorang ingin sukses karirnya kok tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, yaitu jenenge angen-angen borok, ngoten nggih. Wa man utawi sapane wong iku zona nyono sapa man annahu ing stune man bibadlil juhdi, kelawan ngatok-ngatokake oleh nemen-nemen ing ibadah, iku yasilu tumeka sapa man, fahuwa mongko utawi man iku mustagnin wong kang ora butuh rahmate Allah. Ya ora bener neh niki nggih. Cara Imam Ali kan ngoten.
Seseorang yang menyangka bahwa dengan sungguh-sungguh beribadah atau berikhtiar dia akan sampai kepada tujuan yang diinginkan, maka kalau itu yang dilakukan dia seorang yang mutamannin. Apa ya? Ngangen-ngangen tapi ngangen-ngangen sing ngapusi awake dhewe. Wong ora tenanan kok pengen dadi sukses. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam bertugas melaksanakan ibadah, kemudian dia yakin akan sampai kepada tujuan, itu juga orang yang dianggap mengesampingkan Allah, ngoten niku. Mengesampingkan Allah. Artinya gimana? Kita harus melihat amal perbuatan itu sebagai kewajiban sebagai hamba Allah, sementara semua penetapan itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umpama sukses sekalipun tidak disandarkan sukses itu dari kita sendiri. Makanya di sini qala al-Hasanu rahimahullahu taala, thalabul jannati bila ngamalin dzambun minaz dzunub. Mencari surga tanpa perilaku itu dosa dari perbuatan dosa. Iki lho, filosofi sing pengen kula sampaikan yang ini. Imam Hasan bin Ali dawuh alamatul haqiqati tarku mulahadatil amali la tarkul amal. Tanda-tanda orang yang sampai derajat hakikat kepada Allah adalah meninggalkan melihat amal perbuatan kita, bukan meninggalkan perbuatan. Niki jeru niki maknane jarene. Saya ulang niki nggih. Tanda-tanda orang sampai ke derajat hakikat itu adalah meninggalkan melihat amal perbuatan kita. Tapi bukan meninggalkan beramal sholeh. Kiai Imron Jamil niku ngeten lek. Wong ngamal kok sik nyawang ngamale digambarkan koyok wong ngumpulke layangan terus iki ngumpulke layangan. Iki wong lek nyawang layangan disawang kok ngesor layangane jek ketok. Iki berarti derajate jek ndek, layangane jek ndek niku. Tapi lek layang dhuwur metit disawang kok ngesor wis ora ketok, iki berarti wis teko dhuwur niku jenenge. Artinya gini, orang itu sudah sampai kepada derajat hakikat kepada Allah, itu tidak pernah melihat perbuatan baiknya itu menjadi hitung-hitungan dia. Sama sekali tidak dilihat. Ngoten. Sama sekali tidak dilihat. Tapi bagaimana? Yang dilihat itu semata fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten mawon sing dilihat nih. Kita sukses bukan saya kok ini, tapi dari Allah. Kita jadi mapan di sini ya dari Allah. Perilaku ini dianggap sebagai perintah sebagai hamba Allah untuk ikhtiar, tapi penetapan akan jadi apa? Itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu digambarkan dengan ketika Ibu Sarah di saat Ismail menangis mencari minum sementara berada di sekitar Ka'bah. Sementara berada di sekitar Ka'bah. Lalu si Hajar, gitu, bukan Saroh, maaf kok Hajar, kok Saroh. Saroh itu yang ibunya Nabi Ishak, yang garwani Nabi Ibrahim Saroh kan melahirkan Nabi Ishak. Kalau garwani Nabi Ibrahim Siti Hajar melahirkan Sayyidina Ismail. Di saat dia masih bayi kan diterke di sekitar Ka'bah sehingga Ka'bah sing neng ngesore talang mas Hijir Ismail. Hijir Ismail tempat gendongin Nabi Ismail ya di situ itu. Di saat Ismail meminta mencari air, bukan Ismailnya nggih. Ismail ngelak, kemudian Ibu Hajar bingung, terus Ibu Hajar kan lari-lari mencari air dari sofa ke Marwah. Dari sofa ke Marwah. Tapi Bapak Ibu, kenapa justru Zam-Zam itu tidak berada di sofa dan Marwah? Tapi Zam-Zam berada di sekitar Ka'bah. Dekat kan kalian Ka'bah? Cuman sekarang sudah
ditutupi seperti itu. Entah tahun berapa Pak Pri yang orang masih bisa nyiduk sendiri itu tahun berapa itu ya? Ya mungkin 2002 itu letak sumur Zam-Zam itu dekat dengan Ka'bah. Maka berdasarkan kaidah dan akidah yang kita yakini, andai saja ikhtiar itu menyebabkan takdir Allah sesuai dengan ikhtiar orang itu, layaknya sumur Zam-Zam berada di antara Safa dan Marwah. Tapi tidak, ikhtiar bagian dari kewajiban seorang hamba, tapi ketetapan Allah yang meligi itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya pengalaman saya ketika haji niku nggih sering saya sampaikan Ibu Bapak. Pas haji saya bareng kalian Pak Hadi Burhan ini. Setiap ada orang hilang, Bapak Ibu. Kula goleki sak tim, ora tahu petuk. Setiap ada orang hilang, goleki mesti ora petuk, ning mulih dhewe. Mesti begitu. Pengalaman kula mesti begitu. Goleki gak petuk mulih dhewe. Goleki gak petuk mulih dhewe. Suatu saat pernah di Madinah. Seorang muda ngoten, bapak kula mboten wonten nggih. Pikirku LSBN biasane iki angger digoleki ora petuk engko lak mulih dhewe. Ngoten. Pikiran kula, ikhtiar gak tak lakoni, Bapak. Wis bene wis. Engko lek koyo biasane lek ya mulih dhewe. Lah 2 hari berikutnya moro neh nangis-nangis niki. Ih, bapak kula dereng wasul ket pinginane. Subhanallah. Urung mulih. Dereng. Wis kula klumpune, "Yo sakniki berangkat goleki." Baru berjalan 15 menit, bapak pulang. Tung 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 pulang di kamar hotel. Ya Allah. Terus saya renungi, Bu Bapak. Ini loh. Manusia itu wajib berikhtiar. Tetapi ketentuan Allah tetap berada menjadi ketentuan Allah. Lek gak diikhtiari ketentuannya Allah ya ora tekan ya nyatane iki ngoten iki. Mulane terus bar niku kula ora wani. Pokoke nek wong ngilang ya tak goleki. Mbuh temu mbuh ora. Mergo ikhtiar niku wajib. Sehingga amal itu menjadi bentuk ikhtiar kita, tapi jangan pernah dilihat. Sehingga orang kalau sudah sampai kepada derajat hakikat, tidak pernah melihat amal perbuatan kita itu banyak atau tidak ngoten nggih. Tetapi yang disawang adalah Allah Subhanahu wa taala.